Shalom teman-teman, pada minggu hari ini kita akan menggunakan liturgi minggu kedua. Kita akan memasuki saat hening. Selesai. Allah datang bersama-sama dengan kita saat ini. Ia yang datang ke dunia dengan kerendahan hati dan dengan cinta kasih hendak mendamaikan aku, kamu, mereka, dan dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara dari Yesus Kristus serta penyertaan Roh Suci tinggal dan hidup dalam kita. Untuk nyanyian pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Untuk doa pembukaan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini, walaupun kami tidak berada dalam satu tempat, namun kami tetap dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan semoga ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sekarang, marilah kita mengenali dosa-dosa kita di hadapan Sang Sumber Kasih, supaya kita diampuni. Menyesallah dan bertobatlah. Karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara, itu akibatnya. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya? Banyak yang hidup kaya dan mewah, tapi terasing dari sesamanya. Banyak yang mati tanpa sejahtera. Banyak senjata, alat pembunuh, makin mengisi seluruh dunia. Apakah arti hidup manusia? Untuk berita anugerah terambil dari Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Untuk petunjuk hidup baru, terambil dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Untuk pujian kesanggupan, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
Persembahan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baiklah, sebelum kita memasuki pada pelayanan firman pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kasih-Mu begitu tulus dan banyak kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan akan firman-Mu, berkati Tuhan kami satu persatu, sehingga apa yang kami dengarkan nanti dapat kami laksanakan pada kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Akan saya bacakan ayat dari Matius 15 ayat 21 sampai ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita
yang mendengar, membaca, bahkan melaksanakannya pada kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tema kita pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya dari pengurus adalah Ask, Believe, Receive. Meminta, percaya, dan menerima. Pada bacaan kita diceritakan seorang perempuan dari Kanaan, yaitu adalah seorang ibu yang anaknya sedang menderita kerasukan setan. Anaknya ini sakit karena tubuhnya dirasuki setan. Dan ibu ini mendengar akan mujizat-mujizat dari Yesus pada saat itu. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemui Tuhan Yesus. Tetapi pada cerita saat ini yang kita baca tadi, Tuhan Yesus sama sekali tidak menghiraukan perempuan tadi. Bahkan murid-muridnya sempat menolak dan mengusir perempuan ini. Tetapi karena iman yang begitu besar dari ibu ini, dia tetap memohon pertolongan mujizat dari Tuhan. Sampai pada akhirnya pada ayat yang ke-26 bisa kita baca. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, bagaimana perasaan kita apabila kita mendengar kita dikatakan anjing dalam tanda kutip ya? Pasti hati kita merasa sakit. Kita diibaratkan seperti itu. Tetapi bagi ibu ini sama sekali tidak ada rasa ketersinggungan. Karena apa? Bagi bangsa Yunani, anjing ini adalah bukan binatang yang kotor, tapi anjing ini di sana adalah binatang peliharaan kesayangan. Jadi ibu ini sama sekali tidak merasa tersinggung. Bahkan dengan sikap yang positif, dia menanggapi akan hal ini. Dia tetap memohon pertolongan dari Tuhan untuk bisa menyembuhkan anaknya. Dan dapat kita baca karena semangat ibu ini yang tidak putus asa memohon bantuan atau jamahan Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus menjawab pada ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Begitu besar akan kuasa Tuhan. Bahkan Yesus sama sekali tidak memegang anaknya yang sakit. Tetapi Tuhan hanya mengatakan, "Hai ibu, imanmu yang besar akan menyelamatkan anakmu." Dalam hal ini kita belajar tentang ibu ini, bagaimana imannya yang begitu kuat, begitu besar, dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan bisa menyembuhkan anaknya. Kita juga belajar di sini bagaimana Yesus tidak memandang rendah oleh orang-orang yang biasanya dianggap oleh orang-orang yang rendah. Pada waktu itu bangsa Yahudi memandang rendah orang Yunani, dan ibu itu adalah orang Yunani. Jadi dia menganggap bahwa perempuan tadi adalah perempuan dari bangsa yang kafir. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak memandang rendah perempuan tadi, ibu tadi. Tetapi karena imannya yang kuat, karena iman percaya ibu tadi, Tuhan Yesus berkenan untuk menolong
anaknya yang sakit. Dan dalam hal ini juga kita bisa belajar akan keberanian akan perempuan ini, perempuan Kanaan. Sebagai seorang ibu, dia berani keluar dari kampung halamannya menuju ke daerah yang sangat berisiko. Dia tahu kalau dia pergi ke daerah tadi dikatakan daerah Tirus dan Sidon, ini sangat berisiko karena itu tempatnya bangsa Yahudi. Tetapi ibu ini sangat berani meninggalkan kampung halaman untuk menuju ke tempat yang berisiko. Dia berani dengan menerima segala risikonya. Mungkin dia akan dihina, bahkan diusir, atau bahkan dia akan dianiaya di tempat itu. Tetapi kita belajar di sini, karena iman yang begitu besar, iman yang begitu kuat, dia berani mengambil resiko tersebut. Dan kita juga belajar bahwa ibu tersebut tanpa putus asa, dia meminta kesembuhan untuk anaknya. Walaupun sudah berkali-kali diusir, dia tetap memohon kepada Tuhan, berteriak-teriak kepada Yesus agar menyembuhkan anaknya. Pada saat ini banyak sekali yang bisa kita ambil, kita pelajari dari sikap ibu ini. Dan akhirnya karena ibu ini dengan iman yang percaya begitu besar dan meminta dengan tanpa putus asa, akhirnya dia menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Anaknya bisa sembuh dan ibu itu tidak lupa bersyukur. Nah, kita ini di sini bisa belajar. Biasanya orang yang sudah menerima sesuatu lupa untuk bersyukur. Tetapi pada saat ini kita diajarkan untuk setelah menerima, kita bersyukur dengan apa? Dengan tindakan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya seperti ini, ada perumpamaan, misalnya kita sedang mencari pekerjaan atau akan melamar pada suatu perusahaan. Kita berdoa, ya Tuhan tolong berkati kami, berkati aku ya Tuhan, besok aku akan tes dan wawancara. Tolong berkati aku, mampukan aku Tuhan, amin. Tapi setelah berdoa, kadang ada keraguan-raguan. Mosok yo, aku iso ditampa ora yo? Wah, sainganku abot banyak lulusan dari luar negeri atau sarjana S2 atau yang macam-macam. Itu artinya kita imannya belum kuat. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Misalnya nanti pun toh kita tidak diterima, pasti Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah. Jadi kalau kita dengan sungguh-sungguh sudah berdoa menyerahkan kepada Tuhan, kita harus yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Seperti yang dikatakan pada Yakobus 5 ayat 16. Bisa kita buka. Yakobus 5 ayat 16. Yang B, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini kita diajarkan kalau kita sudah berdoa, kita harus yakin akan kuasa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Dan setelah kita menerima kuasa Tuhan, jangan lupa kita harus bersyukur. Bersyukur yaitu adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau tadi kita berdoa memohon agar kita diterima bekerja, setelah kita diterima ya kita bekerja dengan baik.
dengan sungguh-sungguh. Itu adalah sebagai ungkapan syukur kita. Atau kita sebagai seorang pelajar, misalnya kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan, akan melakukan tes, dan setelah melakukan tes kita bisa mengerjakan dengan baik, kita juga jangan lupa untuk bersyukur. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali pelajaran pada pagi hari ini yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Satu, kita diajarkan untuk tidak putus asa, tetap berani memohon pertolongan Tuhan walaupun doa-doa kita sepertinya belum dijawab. Tapi kita jangan putus asa. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Yang kedua, kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan setelah kita menerima mujizat dari Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat kita laksanakan pada kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong Tuhan berkati kami agar kami bisa melaksanakan apa yang Engkau firmankan, apa yang Kau kehendaki bisa kami laksanakan pada kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Untuk doa syafaat terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk gereja dan komisi. Yang kedua, untuk bangsa dan negara. Dan yang ketiga, untuk studi dan orang tua. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau memberkati gereja kami, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Dan juga berkati komisi pemuda, kiranya Engkau selalu membimbing dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dapat memperlebar kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, supaya dapat tentram dan damai ya Tuhan. Berkati setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berkati setiap badan-badan, bagian-bagian dari pemerintahan ini agar dapat membawa Indonesia, negara kami ini ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk studi dan orang tua kami. Berkatilah studi kami yang akan belajar melalui online. Semoga kami belajar dengan giat dan tanggung jawab. Kami berdoa untuk orang tua kami yang mencari nafkah untuk kami semua. Berikan kesehatan dan ampunilah kesalahan orang tua kami secara sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk pujian pengutusan kita akan menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Terjadi
Marilah kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Janganlah dirimu terlena oleh nafsu jahat semata, tetapi selalulah mendekatkan diri kepada Kristus sang sumber kasih itu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.